Ada istilah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang seperti apa? Taubatan nasuha itu kalau kita lihat dari bahasa istighfar, istighfar adalah bahasa Arab yang berasal dari ghafaro, yang mendapatkan tambahan hamzah dan ta di awal, yang makna utamanya adalah tolab. Tolab itu punya arti tiga. Yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah menginginkan, dan yang ketiga adalah mencari. Apa bedanya meminta dengan menginginkan? Meminta itu hanya dengan lisan, tetapi menginginkan itu pakai hati. Jadi terkadang banyak sekali orang yang hanya meminta tetapi tidak menginginkan. Seperti misalnya ada orang yang berantem nih, dua orang ya. Kemudian ketahuan sama saya, terus saya bilang, jangan berantem. Coba-coba ayo berteman. Minta maaf satu sama lain, jabat tangan. Jabat tangan sambil bilang, maafin saya ya. Satunya juga bilang begitu, maafin saya. Dan itu adalah ucapan permohonan maaf secara lisan, karena hatinya tidak menginginkan. Hatinya masih dendam, besok-besoknya masih berantem, dan memang masih kesel gitu ya. Nah, mungkin juga masalahnya akan semakin membesar. Karena dia hanya meminta secara lisan dan tidak ada rasa ingin untuk dimaafkan atau meminta maaf. Dan yang ketiga adalah mencari. Tolab itu punya arti mencari. Mencari itu berarti dia berusaha untuk melakukan apapun agar kesalahannya itu diampuni. Jadi ini lebih ke fisik ya mungkin ya. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang yang marah sama dia itu akhirnya luluh kembali. Kemudian kembali terjalin hubungan mesra lah seperti itu. Misalnya ada orang yang putus sedang marahan ya, lagi orang pacaran lah katakan, gara-gara telat menjemput di sekolah misalnya ya. Nah, gara-gara telat ini akhirnya si perempuannya marah. Nah, si laki-lakinya berusaha merayu-rayu, maafin saya gitu kan, lisan dia mengatakan itu, kemudian hatinya juga pengen banget dimaafkan. Dan dia berusaha untuk mencari jalan agar si perempuannya itu juga memaafkan dia. Caranya adalah dengan mungkin membelikan dia coklat, karena si perempuannya sangat suka dengan coklat. Kemudian yang paling terpenting adalah tidak telat lagi untuk menjemput dia. Bel sekolah itu jam 2 siang, dia jam 1 sudah ada di tempat. Supaya tidak terlambat lagi untuk menjemput. Bayangkan kalau misalnya dia meminta maaf karena telat menjemput, tetapi besoknya dia telat lagi. Apakah mungkin si perempuan itu akan segera memaafkan dia? Saya pikir tidak. Atau kalau ada seorang laki-laki yang ketahuan selingkuh, kemudian dia minta maaf, tetapi di tengah-tengah dia meminta maaf itu, ketahuan lagi dia sedang jalan dengan perempuan lain. Dan itu berarti permohonan maafnya hanya di lisan dan hanya di hati, tetapi tidak ditindakan. Atau bahkan hanya di lisan saja. Dan hatinya tidak menginginkan untuk memohon maaf yang sebenar-benarnya. Maka istighfar adalah meminta maaf dengan lisan, menginginkan dengan hati, dan juga mencari ampunan dengan perbuatan-perbuatan. Berarti taubatan nasuha itu apa? Taubatan nasuha adalah taubat yang dia ucapkan dengan lisan untuk memohon maaf kepada Allah. Kemudian hatinya menyesali apa yang pernah dia perbuat. Tidak pernah dia terfikirkan untuk melakukannya dengan sengaja, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah anggota tubuhnya senantiasa beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan apa yang diperintahkan dan tidak menjauhi apa yang tidak meninggalkan apa yang diperintahkan dan tidak menjalankan apa yang dia larang. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan tentang pertobatan ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, ini masih berbicara tentang pertobatan. Mungkin kita memperdalam lagi apa yang tadi dikaji oleh Buya di Fidal Quran. Dan Kang Zidni tadi telah menjabarkan tentang taubatan nasuha, taubat nasuha. Ada yang mau ditambahkan, Buya? Ya, saya ingin menambahkan sajalah, atau katakan catatan kaki lah. Iya. Saya melihat taubatan nasuha ini, maddahnya atau kosakatanya dari nun, sod, dan ha. Nasoha, nasuh itu lil mubalaghah, exaggeration, mubalaghah. Jadi apakah taubatan nasuh itu taubat yang sungguh-sungguh atau ke taubat yang pura-pura atau taubat terpaksa? Macam-macam pertobatannya. Dilihat dari katanya nasuha, itu artinya bahwa dia itu bertobat karena muncul dari kesadarannya sendiri, proses penasehatan, ya, muncul kesadaran sendiri, penyesalannya juga muncul, kemudian ada keinginan untuk meminta ampun dan memberikan janji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, seorang pelacur setelah kena penyakit AIDS, dia bertobat, pulang ke rumahnya lagi, masuk jamiahan lagi, sholat lagi. Itu taubatan nasuha bukan? Berbeda, karena usia sudah tua 50 tahun, nangkring di Jakarta nggak laku-laku, ya kan? Nggak ada pelanggannya, udah tua sih. Akhirnya dia pulang, bertobat lagi. Apakah itu taubatan nasuha? Bagi saya, taubatan nasuha itu akan terjadi ketika dia sedang laris-larisnya, sampai ngantri loh, ya kan? Sampai bukunya itu 4 bulan ke depan udah penuh tuh. Tetapi dia menyadari, kenapa aku seperti ini? Dia musuh harga dirinya, dia merasa aku ini berdosa, lalu dia menyesal. Nah, itulah terjadi. Nah, ketika muncul karena kesadaran, apakah menasihati dirinya ataupun mendengarkan nasihat orang lain atau hasil perenungan lain atau bercermin pada peristiwa yang dialami oleh orang lain, sudah punya mobil, sudah punya ini, tapi akhirnya dia kena penyakit AIDS, akhirnya mati juga. Nah, itu namanya taubatan nasuha. Tetapi perlu kita waspadai bahwa setan pun tidak akan membiarkan kamu bertobat. Ya, sebab kalau digoda lagi, bertobat lagi, berarti setan gagal dong. Namanya kerja bakti, namanya itu, roan namanya juga, nggak ada bayarannya. Iya kan? Nah, makanya ketika kita digoda oleh setan, kemudian kita melakukan dosa, selagi setelah berdosa kita merasa bersalah, ada penyesalan, lalu bertobat, berarti setan gagal. Nah, makanya setelah kita melakukan dosa, akan di pola berikutnya bagaimana supaya kita terbiasa. Setelah kita terbiasa, lalu kita lama-lama tidak lagi merasa berdosa. Nah, begitu kita sudah merasa tidak berdosa, di situ satu langkah ke depan setan berhasil. Tetapi juga tidak situ, terus disekolahkan lagi, ya, mungkin lemhanas lagi dan sebagainya, sampai nanti dia bersekutu dengan setan yang nanti tugasnya menggoda manusia mewakili setan. Itulah namanya setan-setan manusia. Makasih.